Halo guys, nama saya Muhammad Sutrisno Gustaman. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya ingin memaparkan mekanisme pengupahan di negara Laos. Laos adalah sebuah negara republik yang dikelilingi oleh daratan, terletak di bagian utara semenanjung Indochina. Negara ini adalah satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak memiliki pantai. Laos pernah dijajah oleh Prancis dan memperoleh kemerdekaan pada 22 Oktober 1953 dalam bentuk kerajaan. Sejak 2 Desember 1975, kerajaan Laos berubah menjadi Republik Laos. Laos adalah salah satu negara komunis dengan kepala pemerintahan berupa presiden. Letak wilayah negara Laos yang tidak memiliki wilayah laut atau pantai dikenal dengan sebutan kawasan landlocked. Kondisi ini dianggap kurang menguntungkan dari segi pertahanan dan keamanan, khususnya dari serangan atau invasi bangsa lain. Negara Laos mempunyai lembah sungai subur, sehingga banyak menghasilkan tanaman pertanian dan perkebunan, terutama padi, kopi, dan tembakau. Memiliki sumber-sumber tambang mineral seperti timah, tembaga, emas, dan perak. Wilayahnya didominasi perbukitan dan pegunungan yang tertutup hutan lebat sehingga menghasilkan kayu sebagai salah satu komoditasnya. Faktor yang mempengaruhi pasar kerja. Sektor sumber daya yang didominasi oleh pertambangan dan kelistrikan juga sangat mempengaruhi bidang investasi. Secara khusus, listrik dan pertambangan adalah dua sektor teratas untuk persetujuan proyek investasi asing langsung dalam hal nilai selama 2000 sampai 2017. Oleh karena itu, diyakini bahwa sektor sumber daya akan memberikan kontribusi yang kuat bagi ekonomi Laos dalam waktu dekat karena lebih dari 50% dari total investasi atau US$12,1 miliar yang sebagian besar dimiliki oleh investor asing telah disetujui selama 2011 sampai 2017. Secara khusus, banyak pembangkit listrik tenaga air sedang dalam proses pembangunan. Pada tahun 2020, Laos akan memiliki total lebih dari 90 pembangkit listrik dengan tambahan 52 pembangkit baru. Untuk sementara, investor asing terkemuka selama periode ini berasal dari China, Vietnam. Namun, sejak 2018, Laos belum menerapkan kenaikan upah minimum di negaranya. Saat itu pemerintahan Laos menaikkan upah minimum untuk semua bisnis dan pabrik $101 AS atau sekitar 1,49 juta menjadi $124 AS atau sekitar 1,83 juta. Sedangkan di Indonesia, pada bulan Oktober 2019 lalu, Kementerian Ketenagakerjaan telah memutuskan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP 2020 sebesar 8,51%. Angka 8,51% itu didasarkan oleh data inflasi nasional dan pertumbuhan ekonomi nasional 2019. Berdasarkan presentasi kenaikan itu, Provinsi DKI jadi terbesar, jadi daerah upah minimum tertinggi. Optimisme perekonomian Indonesia menduduki ranking tertinggi dibanding negara ASEAN lainnya. Kondisi bisnis di Indonesia mendapat ranking 10 besar paling optimistis dibanding dengan latar belakang ketidakpastian dalam perekonomian negara ASEAN lainnya. Riset terbaru International Business Report (IBR) dan Grant Thornton mengungkapkan bahwa optimisme terhadap perekonomian di Indonesia menduduki ranking yang tinggi dibanding dengan perekonomian negara lainnya. Proporsi bisnis di Indonesia optimistis untuk 12 bulan yang akan datang meningkat menjadi 56% di kuartal ketiga. Optimisme di Indonesia sekarang ini menduduki peringkat ke-10 secara global dengan secara signifikan lebih tinggi dibanding rata-rata ASEAN plus 39% dan rata-rata global plus 32%. Di ASEAN, Indonesia berada di tempat ketiga setelah Filipina plus 96% dan Vietnam plus 64%. Sekitar 56 bisnis di Indonesia memperkirakan harga barang-barang
rata di ASEAN sebesar plus 10%, di global plus 6%. Hasil kajian IBR menunjukkan bahwa komunitas bisnis Indonesia lebih optimistis dibanding dengan negara-negara yang lebih maju secara ekonomi di ASEAN seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya meminta maaf atas ketidakjelasan saya berucap. Saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.